sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Puan. Setelah ini Ibu ingin mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Yang pertama Yaya, Hadir Bu. Puan, Hadir Bu. Elian, Diandra, ada yang tidak hadir? Ada Nani Bu. Keterangannya apa Nani? Sakit Bu. Sakit. Semoga kita tetap sehat ya sampai pertemuan berikutnya. Amin. Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian semua, siapa yang memiliki tokoh inspiratif? Saya Bu. Puan, tokoh inspiratifnya siapa Puan? Bang Ramadan Bu. Kalau Diandra? Channel Bu. Kalau Elian ada? Siapa Elian? Yaya? Bapak Bu. Alhamdulillah, berarti pada punya tokoh inspiratif masing-masing ya. Iya Bu. Pada pagi hari ini Ibu ingin, bukan Ibu, kita semua mau mempelajari teks biografi. Ada yang tahu sebelumnya teks biografi apa? Belum Bu. Mau belajar apa itu teks biografi? Mau Bu. Sebelum kita belajar, Ibu minta kalian berdiri, kita akan melaksanakan SBG terlebih dahulu. Kalau Ibu bilang tepuk 1, gitu ya. Kalau tepuk 2, yes. Tepuk 3, gitu ya. Paham? Paham. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, sekali lagi ya, lebih cepat. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, oke. Udah siap untuk belajar? Siap Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau membacakan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu, di dalam pembelajaran teks biografi ini, siswa diharapkan mampu membaca teks biografi dengan cermat dan teliti. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi isi dan struktur dari teks biografi. Yang ketiga, siswa mampu menemukan nilai keteladanan dari tokoh inspiratif. Yang keempat, siswa juga mampu menyusun laporan hasil membaca teks biografi secara sistematis. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan hasil laporan dengan percaya diri di depan kelas. Baik, sudah paham dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Sudah Bu. Baik. Nah, sebelum itu Ibu ingin menjelaskan apa itu teks biografi. Jadi, teks biografi ini merupakan teks yang berisi riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Riwayat hidup seseorang, tokoh sebuah itu tokoh inspiratif atau seperti yang kalian bilang tadi, yang kalian idolakan siapa tadi? Ada ibu, ada bapak, ada tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Nah, jadi teks biografi ini yang berisi riwayat hidup seseorang atau tokoh inspiratif yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta dan data yang dapat dipercaya. Nah, biografi ini juga menceritakan perjalanan hidup tokoh dari masa kecil hingga masa dewasa atau mencapai suatu keberhasilan serta nilai-nilai yang dapat diteladani. Kemudian ada pula ciri-ciri teks biografi. Yang pertama itu berdasarkan fakta. Yang kedua disusun secara kronologis atau berurutan. Kemudian mengandung nilai-nilai keteladanan. Kemudian menceritakan tokoh yang sangat-sangat berpengaruh. Selanjutnya ada struktur teks biografi. Ibu minta Diandra boleh dibacakan. Struktur teks biografi yang pertama itu ada orientasi, ada berisi pengenalan tokoh, ada nama, tempat lahir, dan latar belakang. Yang kedua itu ada peristiwa penting yang berisi perjalanan hidup tokoh dan pengalaman penting. Yang ketiga itu ada reorientasi, yaitu memberi kesimpulan atau pandangan penulis terhadap tokoh tersebut. Jadi struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi ini berisi apa saja, ya? Berisi nama, tempat lahir dan latar belakang. Bagus. Yang kedua ada peristiwa
penting. Dan peristiwa penting ini berisi apa saja, Erlian? Berisi tentang perjalanan hidup tokoh. Bagus. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada reorientasi, bagian kesimpulan atau pandangan dari si penulis terhadap tokoh inspiratif. Sampai di struktur teks biografinya ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham? Paham. Baik, kita lanjut ke teknik membaca pemahaman mengenai teks biografi. Yang pertama itu membaca teks secara cermat dan teliti, kemudian menandai informasi penting. Yang ketiga, mengidentifikasi isi teks. Yang keempat, memahami struktur teks. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi dari teks biografi. Nah, ada nilai keteladanan di dalam teks biografi. Yang pertama ada kerja keras, disiplin, tanggung jawab, serta pantang menyerah. Di sini Ibu ada contoh teks biografi. Ibu minta Puan untuk membacakan teks biografi ke depan. B.J. Habibie. Bajharuddin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1963. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan teknologi di Indonesia. Sejak kecil, Habibie memiliki minat besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknik. Ia melanjutkan pendidikan di Jerman dan berhasil menjadi ahli di bidang penerbangan. Habibie pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, disiplin, dan memiliki semangat tinggi dalam memajukan bangsa. Bagus, Puan. Tepuk tangan, Puan. Nah, setelah Puan membacakan sebuah teks biografi, kita itu sudah sekarang kita masuk ke fase mendesain perencanaan proyek. Ibu tadi sudah bilang di awal pembelajaran bahwa ada proyek yang itu pertama laporan membaca teks biografi. Nah, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok. Ibu yang pilih atau kalian yang pilih? Pilih sendiri, Bu. Baik. Boleh satu kelompok 2 orang. Nanti kita ada 2 kelompok ya. Ya, Bu. Setelah itu Ibu boleh dibuka link yang sudah Ibu kirim. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Buka bagian laporan membaca. Sudah, Bu. Sudah. Ibu beri kalian waktu 20 menit untuk menganalisis atau mengisi laporan teks biografi, laporan membaca teks biografi, kemudian dipresentasikan ke depan. Baik, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah siap tampil ke depan? Sudah. Siapa yang ingin tampil pertama? Kelompok Puan, boleh kepada Puan disilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil bacaan teks biografi yang telah saya baca dengan partner kelompok saya. Jadi di dalam teks biografi B.J. Habibie ini terdapat 3 unsur yang sudah dijelaskan terlebih dahulu tadi. Yang pertama itu mengenai pengenalan atau orientasi. Jadi di sini ada pada bagian Bajharuddin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Kenapa ini disebut orientasi? Karena pada teks biografi ini menjelaskan siapa nama tokoh tersebut, kemudian di mana tokoh tersebut lahir dan kapan tokoh tersebut lahir. Yang kedua itu ada bagian peristiwa penting. Jadi di dalam teks biografi ini peristiwa pentingnya itu menjelaskan perkembangan B.J. Habibie pada saat sejak kecil hingga dia melanjutkan pendidikannya di Jerman. Kemudian bagian dari orientasinya itu atau bagian penutupnya itu pada bagian dia dikenal sebagai sosok yang cerdas, disiplin, dan memiliki semangat tinggi dalam memajukan bangsa. Bagus, terima kasih kepada Puan. Boleh tepuk tangan untuk Puan. Nah, dari yang telah dijelaskan Puan itu sudah benar semua bagian. Karena yang pertama itu merupakan orientasi atau pengenalan sebuah tokoh inspiratif
dalam memajukan bangsa. Bagus, kelompok 1. Selanjutnya Ibu minta kalian mengerjakan sebuah LKPD yang sudah ada di link juga. Boleh dibuka bagian LKPD-nya yang ada di link? Baik, Bu. Nah, ini bagian LKPD. Ibu minta kalian mengisi, Ibu kasih waktu 10 menit saja. Dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Bagus. Sekarang Ibu minta kelompok yang belum tampil tadi untuk maju ke depan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Kelompok berapa? Kelompok dua. Elian, maju Elian. Ibu ingin bertanya Elian, di depan sudah ada sebuah teks biografi B.J. Habibie. Ibu ingin bertanya siapa tokoh yang ada di teks biografi ini? B.J. Habibie, Bu. Bagus. Yang kedua, Ibu ingin bertanya di mana B.J. Habibie ini lahir, Elian? B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Tanggal berapa dia Pada lahir? tanggal 25 Juni 1936. Bagus. Apa saja yang sudah B.J. Habibie lakukan selama masa hidupnya? Dia sudah mengembangkan teknologi di Indonesia, terus dia berada ilmu pengetahuan pada bidang teknik dan melanjutkan pendidikannya ke Jerman, lalu dia pernah menjabat sebagai presiden ketiga di Indonesia. Bagus. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Elian, apa saja yang udah Elian setelah Elian baca, apa saja nilai teladan yang Elian dapat dari B.J. Habibie ini? B.J. Habibie ini dia orang yang cerdas, disiplin, terus dia memiliki semangat untuk memajukan Indonesia dan mengembangkan Indonesia. Bagus. Tepuk tangan untuk Elian. Bagus, sudah tampil semua, sudah menjelaskan semua, dan sudah paham semua. Kalau sudah paham, Ibu minta kita menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Kepada Yaya, apa yang Yaya paham materi kita pada pagi hari ini? Pertama itu ada orientasi, Bu. Orientasi ini menjelaskan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, yang kedua itu ada peristiwa penting. Nah, peristiwa penting itu ada menceritakan sejak kecil dan peristiwa penting juga. Iya, Bu. Nah, Yang Yaya sebutkan itu termasuk ke dalam apa ya? struktur teks biografi, Bu. Bagus. Tadi ya di struktur teks biografi sudah menjelaskan dua strukturnya. Kurang satu lagi. Siapa yang bisa menjelaskan? Mulai ya. Yang terakhir itu ada reorientasi, itu dia menjelaskan tentang pendapat penulis kepada tokoh yang dijelaskan. Bagus. Nah, sekarang yang bertanya setelah kalian mengetahui struktur teks biografi, apa saja yang ada nilai kepadanan yang ada dalam teks biografi? Diana? Ada nilai disiplin, Bu, dalam memiliki semangat tinggi dalam memajukan bangsanya. Serta B.J. Habibie ini memiliki sifat yang cerdas. Bagus. Jadi sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, jadi teks biografi ini merupakan sebuah teks yang berisi mengenai riwayat hidup seorang tokoh inspiratif, mulai dari hidupnya sejak kecil hingga dia memiliki prestasi, kemudian menjadi B.J. Habibie menjadi presiden Republik Indonesia ketiga, pokoknya dari peristiwa pentingnya dari kecil hingga dewasa. Sudah paham berarti? Sekarang Ibu mau bertanya, apakah mempelajari teks biografi ini menyenangkan? Menyenangkan. Mau nggak kalian membaca teks biografi atau menulis teks biografi mengenai tokoh inspiratif yang kalian sudah sebutkan tadi? Mau. Tadi sudah ada Ibu, Bapak mau? Mau. Oke, bagus. Minggu depan Ibu tadi tugasnya menuliskan teks
untuk pembelajaran. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing